Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum mendengarkan novel Kekuatan Harvey York untuk Bangkit, jangan lupa like, share, dan subscribe. Kalau tidak kusentil jantung kalian hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 4271. Lola tidak terlalu serius dengan Golden Estate. Namun ia tidak ingin kegagalannya menjadikan Saul sebagai bahan tertawaan kalangan atas. Oleh karena itu, ia ingin menghentikan Ronnie, apapun yang terjadi. Semua orang di ruang rapat merasakan hawa dingin menjalar di tulang belakang mereka. Mereka ingin angkat bicara, tetapi mereka tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Lola memelototi para petinggi, kecewa. Mereka telah diberi gaji tinggi meskipun tidak pernah mengangkat satu jari pun. Namun mereka bahkan tidak dapat berfungsi dengan baik pada saat-saat genting seperti ini. Lola kemudian melirik seorang konsultan yang baru saja direkrut sebagai kepala ahli geomansi, Franklin Files. Dengan pengalamannya, membantu beberapa pejabat tinggi dalam 1 tahun akan memungkinkannya untuk menjalani sisa hidupnya dalam kemuliaan dan kekayaan. Dia menjadi kepala ahli geomansi karena tidak ada yang bisa menggantikan ahli geomansi sebelumnya yang berhenti. Keluarga Robbins menggunakan banyak koneksi untuk membawa Franklin ke sini. Meskipun dia baru saja masuk ke perusahaan, dia menikmati status yang tinggi. Apakah Anda punya ide, Tuan Files? Lola bertanya dengan hormat. Bukannya saya tidak ingin membantu, CEO Hoffman. Saya kehabisan ide, karena Blazer Estate. Semua harga tanah inti di kota ini telah dinaikkan secara eksponensial. Kita benar-benar terjebak. Akan sangat sulit untuk menemukan tanah yang bisa diganti. Selama beberapa hari terakhir, saya tidak melakukan apapun selain berjalan-jalan di sekitar Golden Sands dengan kompas. Tidak ada lagi tanah yang cocok untuk kita beli. Franklin menunjukkan ekspresi meminta maaf. Dia merasa sangat bersalah. Gajinya tinggi, tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa untuk Golden Estate. Dilihat dari situasi saat ini, saya hanya bisa membuat asumsi terburuk. Kita harus menjual properti apapun yang kita miliki saat ini dan mencari pasar yang berbeda. Saya jamin, saya akan bisa menemukan lahan yang tepat bagi perusahaan untuk membangun resort yang megah. Ketenaran kita akan meroket setelah itu. Yang lain mengangguk serempak. Ini bukan berarti kita membiarkan para pesaing memiliki jalan mereka, CEO Hoffman. Kita hanya memiliki terlalu banyak pinjaman yang harus dibayar sekarang. Jika kita tidak bisa mendapatkan tanah kita tepat waktu, kita bisa bangkrut. Satu-satunya hal yang bisa kita lakukan untuk saat ini adalah memberikan bisnis kita di industri real estate. Saya yakin para pesaing akan merugikan diri mereka sendiri karena melawan kita. Franklin menunjukkan ekspresi yang mendalam setelah mendengar kata-kata para petinggi tersebut. Kami tidak mengaku kalah, CEO Hoffman. Ini adalah sebuah langkah mundur yang strategis. Jangan khawatir, saya sudah punya rancangan desain untuk resort kita. Kita akan sukses besar setelah kita membangunnya. Saya yakin itu, saat itu terjadi, Anda pasti bisa menggunakan resort ini untuk meningkatkan industri real estate ke tingkat yang lebih tinggi. Jadi bagaimana jika kita kalah beberapa kali untuk itu? Mata para petinggi lainnya langsung berbinar. Mengubah pasar perusahaan adalah langkah terbaik. Selama perusahaan masih berdiri, mereka masih bisa menikmati semua keuntungan tanpa harus menanggung akibatnya. Bab 4272. Lola merasa lega setelah mendengar kata-kata jujur Franklin. Selama perusahaan masih berdiri, tidak akan memalukan untuk membiarkan Harvey menangani semuanya. Karena Saul tidak akan menjadi bahan pembicaraan di kota karena kekacauan ini, mungkin ini adalah kesempatan untuk menyusun strategi. Setelah memikirkan semua ini, Lola mengambil keputusan dan mengangguk.
Meskipun begitu, dia merasa sangat kesal setelah memikirkan betapa sombongnya Roni setelah situasi ini. Dia telah terus-menerus mengganggunya sejak mereka masih kecil. Bersumpah akan membalasnya cepat atau lambat. Dia pasti akan menjadi lebih sombong lagi jika dia berhasil memaksa perusahaan untuk mengubah pasar. Lola mungkin bisa menggunakan koneksinya dengan keluarga Hoffman untuk menghancurkan Roni. Namun, keluarga tersebut akan memandang rendah dirinya jika dia memutuskan untuk menggunakan salah satu dari 10 keluarga besar untuk menangani masalah sekecil itu. Jadi, Lola segera membuang pikiran itu segera setelah itu. Keluarga Pertapa sangat berhati-hati karena alasan mereka sendiri. Biasanya, keluarga seperti itu lebih suka mengendalikan segala sesuatu di balik layar. Melawan orang di depan umum bukanlah hal yang mereka sukai. Lola tidak bisa tidak merasa sedikit putus asa. Apakah saya benar-benar tidak punya cara lain selain membiarkan bajingan itu melakukan apapun yang dia inginkan? Dia ingin meredakan kemarahannya dengan menyeruput tehnya. Tetapi dia dengan canggung menumpahkannya ke dirinya sendiri setelah mengambil cangkirnya. Lola mengeluarkan selembar kertas. Ingin mengelap dirinya sendiri dengan kertas itu. Tunggu. Franklin tiba-tiba berbicara setelah terdiam beberapa saat. Jangan bergerak, CEO Hoffman. Dia dengan cepat mendekati Lola dan menatap kertas itu. Beberapa simbol geomansi yang menandai beberapa wilayah dapat terlihat. Hanya keluarga kerajaan dari masa lampau yang akan menggunakan tanda wilayah seperti ini. Golden Estate pasti akan memenangkan perang melawan para pesaingnya jika mereka bisa menemukan sesuatu yang serupa. Franklin mengabaikan yang lain dan mengambil kertas itu. Melihatnya lebih dekat. Lola terdiam. Kertas itu tak lain adalah kertas yang digambar Harvey di sekitar tempat barang rongsokan. Dia benar-benar malu karenanya. Maafkan aku. Diam. Franklin memotong ucapan Lola dan melanjutkan memeriksa kertas itu. Dia kemudian menggantungkan kertas itu di dinding di samping peta kota, dan membandingkan keduanya. Seluruh tubuhnya gemetar, dan dia berbicara dengan penuh semangat setelahnya. Taman emas yang legendaris. Ini dia. Ya Tuhan, legenda itu benar. Dikatakan bahwa pada zaman kuno, ada taman langit di ibu kota kekaisaran yang disebut Taman Emas. Tapi selama dinasti Cambuk, taman itu dihancurkan. Keturunannya tidak dapat menemukan taman itu setelah sekian lama. Tapi taman itu sudah ada di sini selama ini. Ini adalah sebidang tanah yang kita butuhkan. Dibandingkan dengan ini, tanah yang akan kita beli tidak ada artinya. Ini adalah karya seorang ahli. Orang yang menggambar ini jelas seorang master. Ahli geomansi terbaik yang pernah ada. Franklin hampir saja menjadi gila karena kegirangan. Reaksinya membuat orang-orang di sekelilingnya terkejut. Bab 4273. Franklin berdiri. Meskipun kakinya goyah. CEO Hoffman, kau harus memberitahuku dari siapa yang memberikan gambar ini. Saya ingin bertemu dengan orang yang melakukan ini. Ini gila. Ini sungguh menakjubkan. Goresannya sudah cukup untuk mengungkapkan warna asli kota ini. Tidak ada yang bisa melakukan itu selama beberapa dekade terakhir. Dia bahkan menunjukkan dengan tepat di mana letak Taman Emas. Jika kita bisa mendapatkannya dan menemukan bukti dari tempat legendaris itu, Golden Estate akan berkembang. Saya harus bertemu dengan orang ini. CEO Hoffman. Wajah profesional Franklin benar-benar hilang. Sekarang, dia persis seperti anak kecil yang melompat-lompat kegirangan. Setelah melihat raut wajahnya dan mendengar kata-katanya, pikiran para petinggi itu terpana. Mereka semua membeku di tempat. Tidak ada yang menyangka bahwa selembar kertas yang acak akan menjadi sangat berharga. Ini gila. Semua orang di industri real estate pasti akan tergila-gila dengan hal ini. Mereka semua berada dalam bisnis yang sama. Jadi mereka tentu saja tahu betapa pentingnya peta itu.
Negara Ha sangat menjunjung tinggi geomansi untuk waktu yang lama. Tanah yang telah dinilai dengan geomansi akan membuat siapapun menjadi makmur dengan kesehatan yang baik. Perusahaan real estate hanya dapat berkembang dengan menjual properti yang dibangun di atas tanah tersebut. Untuk melakukan hal itu, hal terpenting yang harus dimiliki adalah peta yang menunjukkan dengan tepat di mana letak tanah-tanah tersebut. Pada saat itu, peta tersebut ada di tangan Lola. Golden Estate berada di ambang perubahan pasar. Namun setelah melihat kertas itu, masa depan perusahaan menjadi secerah siang hari. Tak seorang pun akan percaya dengan apa yang terjadi di dalam ruang rapat jika mereka tidak melihatnya sendiri. Bahkan Lola sendiri membeku. Dia melihat kertas di tangan Franklin. Terkejut bukan kepalang. Inikah peta yang Anda bicarakan? Master Files. Apakah taman emas yang legendaris itu ada di peta itu juga? Kau tidak tahu. Franklin membeku. Lola merasa sangat canggung. Salah satu teman saya menulis ini untuk saya. Mengatakan bahwa kita akan menjadi Taipan industri real estate dengan ini. Saya pikir dia hanya menggertak. Saya tidak tahu kalau ini adalah peta yang Anda cari. Dia masih merasa sedikit ragu. Ini hanya secarik kertas. Seberapa kurang pengetahuannya kamu? Kamu sama sekali tidak mengerti geomansi. Franklin tidak bisa lagi bersikap sopan. Saya akan bertaruh pada selembar kertas itu dengan nyawa saya. Taman emas ada di dalam peta. Dan menurut informasi yang saya dapat, tidak ada yang tertarik dengan tanah itu sama sekali. Kita bisa mendapatkannya dengan harga termurah sekarang. Ini akan menjadi tolok ukur bagi rumah-rumah mewah di Golden Sands. Semua keluarga papan atas akan segera mencari tempat ini. Semua orang terdiam. Mata Lola berbinar-binar setelah mendengar kata-kata itu. Dia tidak hanya akan mampu menghadapi Roni, tapi dia juga akan mampu menghancurkannya sepenuhnya. Dia sudah lama menantikan hari seperti ini. Bab 4274. Hanya saja, Franklin menunjukkan ekspresi aneh saat melihat kertas itu. Bagian terpenting dari tempat ini ternoda oleh teh. Aku tidak bisa melihatnya dengan baik. Ini pasti situs bersejarah Taman Emas. Tanpa tanda itu, kita tidak akan bisa menemukan apapun untuk membuktikan bahwa tempat ini nyata. Setelah mendengar kata-kata penyesalan Franklin, para petinggi menatap CEO cantik itu dengan kecewa. Saya akan menelepon Sir York. Lola menunduk dengan canggung. Pagi-pagi sekali keesokan harinya, Harvey menerima telepon dari Saul dan Lola ketika dia sedang mengawasi renovasi Fortune Hall. Mereka mengundangnya untuk makan siang bersama, mengatakan bahwa ada hal penting yang ingin mereka bicarakan dengannya. Harvey tidak menolak karena dia tahu bahwa hal tersebut berkaitan dengan Golden Estate. Setelah menyampaikan hal tersebut kepada Rhys, dia bersiap-siap untuk pergi. Sebelum dia bisa melangkah keluar dari pintu depan, Kastil berlari ke arahnya dengan ekspresi panik. Ini tidak baik, Tuan. Seseorang pingsan, tepat di depan aula utama. Dia bilang dia datang karena dia telah melihat hantu selama beberapa hari terakhir. Dia tampak seperti dikutuk. Begitu saya menyuruhnya mengantre, dia langsung pingsan, dan busa putih keluar dari mulutnya. Kastil merasa sedikit lega setelah berbicara. Jika dia melakukan sesuatu sebelum orang itu pingsan, dia pasti akan langsung disalahkan. Harvey segera pergi ke aula utama. Para pelanggan saat ini sedang mengerumuni seorang pria tua berjubah abu-abu. Pria itu sesekali bergerak-gerak di tanah. Busa putih keluar dari sudut mulutnya. Istrinya, yang berlutut di sisinya, menangis. Mengapa ini bisa terjadi? Aku sudah bilang padamu untuk datang lebih cepat. Mengapa kamu terus mengulur-ulur waktu sampai sekarang? Apa yang harus kulakukan tanpamu? Tidak ada yang tersisa untukku di dunia ini. Wanita itu berteriak sambil menangis. Sementara pria itu berada di ambang kematian.
Kastil hanyalah seorang playboy kaya yang tidak memiliki banyak pengalaman dalam hidup. Dia langsung terdiam. Tidak tahu harus berbuat apa. Ini adalah pertama kalinya dia melihat hal seperti itu. Berhenti menangis. Harvey membungkam seluruh kerumunan. Lalu mengambil cinabar dari meja dan mengoleskannya ke kepala pria itu. Sedikit kegelapan di wajah pria itu menghilang. Harvey melirik pria itu beberapa kali dan berkata, "Lain kali, jangan biarkan dia berlarian di sekitar kuburan ketika dia bangun untuk berolahraga pagi." Lompat-lompat di kuburan adalah hal yang dilakukan oleh anak muda yang bodoh. Mengapa seorang pria tua pergi ke sana untuk menyedot energi jahat? Harvey menusuk jarinya dengan jarum dan meneteskan setetes darah di kepala pria itu. Setelah Harvey menyalurkan energinya melalui darahnya, kegelapan di wajah pria itu digantikan oleh warna merah terang. Pria itu menggigil, kemudian dia bangkit dan muntah di tempat sampah terdekat. Semua orang menyipitkan mata mereka saat melihat pria itu muntah. Mereka dapat melihat sesuatu yang berwarna hitam keluar dari mulutnya. Energi jahat itu akhirnya keluar dari tubuhnya. Kastil dengan cepat mengambil tempat sampah itu dan membakarnya di halaman belakang. Sang istri menatap Harvey dengan penuh rasa syukur. "Terima kasih, Tuan York. Anda adalah penyelamat keluarga kami." "Apa yang terjadi padaku, Tuan York?" Pria tua itu bertanya dengan lemah. "Berhentilah berlarian di kuburan setelah ini. Apakah kau mengerti? Sebuah roh jahat merasuki tubuhmu." Bab 4275. Berlarian di sekitar kuburan. Pria itu tampak bingung. "Saya suka berjalan-jalan." "Tentu saja. Tapi saya hanya akan mengelilingi taman paling banyak. Aku belum pernah ke kuburan sebelumnya. Kami para lansia paling takut akan hal itu." Harvey tidak dapat memahami situasi ini. Dia belum pernah ke kuburan. "Apakah Anda memungut uang di jalan dengan catatan di dalamnya, yang mengatakan bahwa beberapa tahun umur Anda dipinjam, atau semacamnya?" Pria itu berpikir sejenak sebelum menggelengkan kepalanya pelan. Harvey melirik pria itu beberapa kali, tapi tidak dapat melihat apapun karena energi jahat dalam dirinya telah menghilang. "Kau pasti terkena energi jahat di suatu tempat," Harvey beralasan. "Bagaimanapun, berhati-hatilah. Dilihat dari fisikmu, kamu tidak boleh keluar kecuali ada matahari." Pria dan wanita tua itu menghujani Harvey dengan ucapan terima kasih yang tak terhingga sebelum meninggalkan selembar uang $15 dan melangkah keluar. Harvey menggelengkan kepalanya dan melayani pelanggan lainnya. Untunglah pelanggan lainnya hanya memiliki masalah yang sederhana. Tidak terlalu membuang waktu baginya. Setelah selesai, dia kemudian menelepon Thomas. Keduanya kemudian menuju ke Golden Plaza di bagian utara kota. Begitu keduanya tiba di sebuah kamar yang telah dipesan, Saul dan Lola yang telah menunggu cukup lama, berdiri dari tempat duduk mereka. Lola memberikan secangkir teh kepada Harvey. Terlihat agak bersalah. "Maafkan saya, Sir York. Kaulah yang memikirkan rencana untuk membantu Golden Estate. Namun saya bahkan tidak peduli. Saya bahkan menggunakan kertas yang Anda berikan untuk mengelap teh. Ini semua salahku. Saya juga memikul tanggung jawab yang sama untuk ini," tambah Saul. Dia juga meminta maaf. "Saya yakin Anda sudah cukup mengesankan karena begitu menguasai geomansi. Tapi aku tidak menyangka kau bisa membaca seluruh kota hanya dengan itu. Lagi pula, kamu berhasil melakukan sesuatu yang kebanyakan ahli geomansi di sini bahkan tidak bisa mengetahuinya. Itu benar-benar gila. Bagaimanapun, mohon maafkan kami karena kami sangat bodoh." Harvey sama sekali tidak keberatan. Sikap Saul dan Lola menegaskan pendapatnya bahwa dia telah memilih orang yang tepat. Keduanya sangat baik untuk diajak bekerja sama. Lagi pula, orang-orang seperti mereka berdua biasanya akan meremehkan seluruh situasi daripada hanya meminta maaf.
Itulah mengapa Harvey memiliki firasat yang baik tentang mereka. Saya tidak menyalahkan kalian berdua, kata Harvey sambil tersenyum kecil. Wajar jika kalian meragukan saya. Lagi pula saya masih muda, tidak perlu tersinggung. Lagi pula, saya memegang 90% saham perusahaan. Kalian berdua telah melakukan semua pekerjaan sementara aku duduk di belakang layar. Tidak apa-apa jika aku menerima pukulan kecil untuk ini. Pokoknya, jangan bicarakan hal ini lagi. Harvey menuangkan secangkir teh untuk pasangan itu, sambil tetap tersenyum. Masa lalu adalah masa lalu. Kita biarkan saja sampai di situ. Lola menghela napas lega setelah mendengar kata-kata Harvey. Anda benar-benar orang yang murah hati, Sir York. Tidak heran Anda begitu sukses di usia yang begitu muda. Saya benar-benar terkesan. Ngomong-ngomong, kertasnya basah dan menutupi bagian yang paling penting. Jadi, Harvey tertawa terbahak-bahak. Dengan senang hati ia menggambar peta lain di atas selembar uang dolar. Ingat, kita harus mengumumkan bahwa kita akan mendapatkan tanah itu. Apapun yang terjadi. Kita ingin semua orang berpikir bahwa kita cukup gila untuk mendapatkan tanah seperti itu. Kita juga harus berhati-hati saat mencari taman emas. Ketenaran kita akan meroket begitu kami merilis berita tentang temuan kami. Bab 4276. Lola Hoffman terus mengangguk-angguk setelah mendengar kata-kata Harvey York. Dia ingin mengambil tanah itu secara diam-diam. Tapi setelah mendengar sarannya, dia pikir dia punya ide yang tepat. Para pesaing mungkin akan mulai memperebutkan tanah itu jika mereka mencoba membeli tanah itu secara diam-diam. Tapi jika mereka melakukannya secara terbuka, semua orang hanya akan berpikir bahwa Golden Estate melakukan segala cara untuk melawan Ronnie Lee. Dalam situasi seperti itu, mereka akan bisa mendapatkan tanah tersebut dengan harga serendah mungkin. Yang lebih penting lagi, aksi tersebut akan menarik perhatian. Rasa syukur terlihat jelas di mata Lola. Dia mengira bahwa Harvey akan benar-benar marah setelah apa yang telah terjadi. Tapi dia tidak menyangka bahwa dia sudah merencanakan sesuatu untuknya. Berat. Setelah mengobrol dengan asyik, hidangan disajikan di atas meja. Tepat ketika semua orang sudah setengah jalan menyantap hidangan, ponsel Saul Robin tiba-tiba bergetar. Setelah mengangkat telepon dengan cepat, dia segera melaporkan lokasinya. Seseorang yang penting akan segera datang ke sini. Sir York, saya tahu Anda adalah orang yang tertutup dan tidak terlalu suka bersosialisasi. Tapi dengan mengenal orang ini pasti akan menguntungkan tokomu. Dengan dukungannya, Anda akan melangkah jauh di Golden Sands. Harvey dengan penasaran melirik ke arah Saul. Orang itu pasti sangat mengesankan bagi pangeran dari keluarga Robbins yang sangat mengaguminya. Siapa dia? Anda akan segera tahu, jawab Saul dengan ambigu. Sekitar setengah jam kemudian, Lola berjalan menuju pintu yang diketuk. Kalian berdua sangat sibuk dengan urusan kalian. Jarang sekali bisa bertemu kalian saat ini. Seorang pria parubaya dengan setelan jas putih masuk ke dalam. Dia tampak sedikit gemuk, tetapi rambutnya sangat rapi. Dia sangat bersemangat ketika dia menunjukkan temperamen yang setara dengan orang kelas atas. Apa kau takut Golden Sands Bank akan berinvestasi lebih banyak dalam proyek konstruksi perkotaan dan tidak akan mendapatkan uangmu kembali dalam beberapa tahun? Apakah itu sebabnya kau menghindariku? Pria itu berbicara dengan nada bercanda. Tetapi kata-katanya yang sederhana sudah cukup untuk menyampaikan statusnya yang tinggi serta hubungannya dengan pasangan itu. Harvey memeriksa ponselnya setelah melihat wajah yang tidak asing lagi. Itu adalah Direktur Perumahan Pemerintah Golden Sands, Watson Braff. Pria itu memiliki otoritas yang sangat besar. Bisa dikatakan semua properti Golden Sands berada di bawah kendalinya. Proyek yang ia kerjakan dipromosikan oleh Departemen Perumahan untuk merenovasi rumah-rumah tua. Meski begitu,
Tidak ada bisnis real estate lain yang mau terlibat dalam proyek ini karena tidak menguntungkan. Departemen Perumahan telah menanganinya sendiri untuk waktu yang lama. Ini adalah proyek yang benar-benar penuh semangat. Sudah menjadi hal yang biasa bagi mereka untuk meminta dana dalam jumlah besar kepada bank. Saul dengan cepat mengulurkan tangan. Apa kau bercanda, Watson? Mengapa saya harus melakukan itu? Saya sendiri cukup sibuk akhir-akhir ini. Karena itu, katakan saja jika yang Anda butuhkan adalah uang. Kami akan melakukan yang terbaik untuk mendukung Anda. Aku sudah absen hanya untuk mendapatkan anak sendiri. Ayah saya akan mencekik saya sampai mati jika saya tidak segera memilikinya. Bab 4277. Watson Braff menunjukkan raut wajah penuh pengertian. Saya lihat ayahmu masih keras kepala. Dia juga ingin saya memperkenalkan beberapa dokter kepada Anda. Sayang sekali. Semua orang yang saya kenalkan adalah orang-orang yang sudah pernah Anda temui sebelumnya. Tentu saja, Watson memiliki hubungan yang cukup baik dengan keluarga Robbins karena melakukan hal seperti ini. Lola Hoffman memberikan secangkir teh kepada Watson sambil tersenyum. Kamu terlalu baik, Watson. Setelah duduk, Watson mengamati pasangan itu sebelum menunjukkan senyum tipis. Meskipun begitu, Anda pasti sudah menyelesaikan masalahnya sekarang karena Anda berada di sini untuk minum teh, bukan? Hahaha, tentu saja, Anda memiliki mata yang tajam. Seperti biasa, Direktur Braff. Masalah kita sudah selesai berkat Sir York di sini. Saul Robbins dengan cepat mengalihkan pembicaraan. Mari saya perkenalkan, kata Saul sambil tersenyum. Ini adalah saudara baik saya dan penyelamat saya. Dia juga seorang ahli geomansi, Harvey York. Dia juga yang memecahkan masalah kita. Kemudian, Saul tersenyum pada Harvey. Ini adalah orang pertama di Departemen Perumahan, Direktur Braff. Dia juga saudara saya yang baik. Tidak peduli masalah apapun yang Anda hadapi. Bahkan jika seseorang mencoba menantang Anda di Fortune Hall. Panggil saja Watson. Dan dia akan menangani semuanya untuk Anda. Harvey tahu bahwa Saul hanya memperluas koneksi Harvey di Golden Sands. Dia sama sekali tidak membutuhkan hal ini. Tapi dia tetap mengulurkan tangannya sambil tersenyum. Halo, Direktur Braff. Watson mengangguk dengan sopan. Begitu kedua tangan mereka bersentuhan, ekspresi Harvey sedikit berubah sebelum dia secara naluriah menatap Watson. Udara mati, dan itu datang dari seorang pria yang sedang berada di masa jayanya. Halo, Tuan York. Watson dengan hormat menyapa Harvey dengan tatapan penuh keraguan. Dia ingin memandang Harvey, namun sepengetahuannya, orang dengan masalah ketidaksuburan seharusnya mengunjungi dokter. Harvey hanyalah seorang ahli geomansi. Mungkin dia memiliki bakat untuk melihat hari baik orang. Tapi mereka meminta bantuannya untuk melahirkan. Sungguh lelucon. Sederhananya, Watson percaya bahwa dia telah dibodohi oleh Harvey karena mereka telah lama mendambakan seorang anak. Meskipun begitu, dia tidak membicarakannya karena Saul sedang dalam suasana hati yang baik. Dia akan menjatuhkan semua orang jika dia menyebutkan hal ini. Saul menunjukkan senyum tipis. Baiklah, Sir York, Direktur Braff sedang mengalami nasib buruk. Dia pasti terlalu banyak bekerja akhir-akhir ini. Dilihat dari grup teman-temannya, dia beberapa kali terganggu saat mengemudikan mobilnya. Dia juga hampir tertimpa batu bata yang jatuh dari langit saat dia sedang mengawasi. Mengapa Anda tidak melihat Direktur Braff demi kita sebagai saudara? Aku akan memastikan untuk membalas budi. Kemudian, Saul mengedipkan mata ke arah Harvey, memberi isyarat agar dia melakukan yang terbaik. Watson menunjukkan ekspresi meremehkan sebelum dia tertawa terbahak-bahak demi reputasi Saul. Saya tertidur karena saya bekerja semalaman. Tempat kerja juga tidak cukup ketat dengan peraturan. Itu sebabnya batu bata hampir menimpa saya.
Kita tidak membutuhkan Sir York untuk hal ini sekarang. Bukan. Bab 4278. Saul Robbins tidak tahu apa yang ingin disampaikan oleh Watson Braff. Tidak perlu menahan diri. Kita berteman di sini. Kumohon. Sir York, dia hanya sedikit sombong. Itu saja. Watson tanpa daya menerima bantuan Harvey York demi Saul. Baiklah, kalau begitu, tolong lihatlah saya. Harvey sudah merasakan udara mati merembes keluar dari tubuh Watson saat keduanya bersentuhan. Apa itu udara mati? Sederhananya, seseorang akan dipenuhi dengan kesuraman ketika nasibnya menjadi sangat buruk meskipun dalam keadaan sehat. Udara mati biasanya terlihat pada orang tua yang berada di ambang kematian. Tetapi orang-orang yang ditakdirkan untuk mati akan memiliki penampilan yang sama. Biasanya, udara mati adalah tanda kematian seseorang yang akan segera terjadi. Jika bukan karena posisi Watson yang tinggi di pemerintahan yang menyeimbangkan udara mati di dalam dirinya, dia pasti sudah mati sejak lama. Meski begitu, kehidupan Watson hanya bertahan sementara. Dia tidak akan bisa bertahan lama jika udara mati di dalam dirinya semakin kuat. Ketika Harvey melihat sekeliling Watson, dia menemukan sebuah kunci mobil di tangannya. Itu mungkin sebuah kunci Audi A8. Harvey memicingkan mata sebentar ke arah kunci itu. Saya akan langsung saja. Direktur Braff. Udara mati mengelilingi Anda. Anda tidak akan bertahan lama. Selain itu, udara mati akan mempengaruhi orang-orang terdekatmu. Orang yang kau cintai jatuh sakit parah atau mengalami kecelakaan tanpa ada peringatan. Kan? Apakah saya benar? Saul dan Lola Hoffman saling berpandangan setelah mendengar kata-kata itu. Mereka tidak menyangka bahwa Harvey akan mengatakan hal seserius itu. Watson tersenyum sebelum mendengar kata-kata Harvey. Benarkah? Tanyanya dengan muram setelah terdiam beberapa saat. Udara mati. Dari mana asalnya? Apa kau bilang aku tidur di dalam peti mati atau semacamnya? Harvey menggelengkan kepalanya. Kamu hanya akan menarik energi jahat dengan melakukan hal seperti itu. Udara mati di dalam dirimu sangat kuat. Dan sumbernya tidak lain adalah kunci mobil di tanganmu. Kunci mobil. Ekspresi Watson berubah. Kunci mobil ini terlibat dengan nasib buruk saya. Watson membeli mobil itu setelah menjadi direktur departemen perumahan yang melambangkan posisinya. Namun Harvey mengatakan bahwa dia mengalami kejadian sial seperti itu karenanya. Lelucon apa ini? Saya memberinya kesempatan demi Saul dan Lola. Namun apa yang terjadi? Omong kosong apa ini? Watson akan membiarkannya meskipun Harvey mengatakan ada yang salah dengan rumahnya. Tapi dia menunjukkan bahwa itu karena sebuah teknologi modern. Watson tidak percaya dengan perkataan Harvey. Lagi pula, produk asing sama sekali tidak ada hubungannya dengan geomansi. Saul dan Lola saling berpandangan tak percaya. Mereka dengan penasaran melihat kunci mobil di tangan Watson. Tapi mereka tidak bisa melihat sesuatu yang aneh tentang kunci itu. Bab 4279. Harvey York mengangguk pelan sambil tersenyum. Itu benar, atau lebih tepatnya, mobilnya yang bermasalah. Jika Anda tidak keberatan, maukah Anda mengizinkan saya melihat mobilnya? Watson Braff mencemooh setelah mendengar kata-kata Harvey. Meski begitu, dia tidak langsung berteriak marah pada saat itu. Dia menjaga ketenangannya demi statusnya yang tinggi. Orang ini benar-benar tahu bagaimana harus bersikap. CEO Robbins, ujar Watson sambil tersenyum setelah menghela nafas. Saya akan memperlakukan ini sebagai pertunjukan komedi. Tapi tidak akan ada yang kedua kalinya. Kata-katanya memiliki arti lain. Dia tidak akan menahan diri lagi jika Saul Robbins terus membuat orang-orang seperti ini menipunya. Saul ragu-ragu saat melihat ekspresi tenang Harvey. Direktur Braff, Tuan York tidak akan bercanda tentang hal seperti itu. Saya sarankan agar Anda mendengarkannya. Jika ini terjadi sebelum Harvey menggambar peta,
Saul dan Lola Hoffman pasti akan ragu juga. Tapi mereka benar-benar mempercayainya setelah mendengar nada serius darinya. Lola dengan cepat mengirimkan sinyal kepada Harvey, mengatakan bahwa Watson sudah seperti saudara baginya dan suaminya dan mereka ingin membantunya apapun yang terjadi. Harvey juga dapat mengetahui bahwa Watson adalah orang yang baik. Dia dengan cepat mengangguk sebelum menatap Watson. Saya akan jujur, Direktur Braff. Apakah mobil Anda pernah berada di sekitar kuburan atau menabrak benda terkutuk? Tidak, Watson menggelengkan kepalanya dengan tegas. Ini mobil baru. Saya biasanya juga tidak mengendarai mobil. Saya belum pernah ke kuburan dengan mobil ini. Dan juga belum pernah bersentuhan dengan benda-benda terkutuk. Ini pertama kalinya saya mengemudikan mobil juga. Saya hanya mengutak-atik kunci mobil karena saya sudah kelelahan. Kamu tidak akan bilang kalau itu karena aku suka mengutak-atik kunci mobil, kan? Harvey mengerutkan kening. Saya tahu saya tidak salah tentang hal ini. Udara yang mati itu berasal dari kunci mobil yang disertakan dengan mobil itu sendiri. Itu adalah sumbernya. Tidak diragukan lagi. Jika Anda tidak keberatan, bolehkah saya melihat mobil Anda? Ini akan cepat. Tidak perlu. Mobil saya baik-baik saja. Saya juga baik-baik saja. Watson yakin Harvey hanyalah seorang penipu yang akan mengatakan apa saja demi uang. Dia ingin melihat mobil saya. Lelucon apa ini? Meskipun begitu, dia tidak ingin bersikap terlalu tidak sopan karena Saul dan Lola mengaguminya. Jika Harvey adalah penipu lainnya, dia pasti sudah menamparnya sampai mati saat ini. Harvey tidak ingin menyerah begitu saja. Pikirkanlah, Direktur Braff. Mungkin keluarga dan teman-temanmu pernah mengendarai mobilmu. Atau mungkin, cukup, tidak, di mata Watson. Kebaikan Harvey tampak seperti motif tersembunyi. Ini mobil baru. Siapa yang berani menyentuhnya? Serunya setelah tertawa kecil pada Harvey. Harvey mengerutkan keningnya. Saya tahu saya tidak salah. Aku tidak tahu seni geomansi dengan baik. Tapi aku tahu seni membunuh. Ini mungkin. Sudah cukup. Watson tidak bisa menahan perasaannya lebih lama lagi. Dia tidak bisa diganggu untuk menghormati Harvey lagi. Kau masih muda. Kenapa kau belajar bagaimana cara menipu orang lain dari segala hal? Apa kau pikir aku akan percaya dengan apa yang kau katakan? Kamu bisa menipu Saul dan Lola. Tapi kamu tidak bisa menipuku. Bab 4280. Aku tidak akan berdebat denganmu demi Saul dan Lola. Tapi jika ada waktu berikutnya, jangan salahkan aku atas apa yang terjadi. Aku akan pergi sekarang. Kalian berdua. Kita akan bicara lain kali. Kemudian, Watson Braff mengambil kunci mobilnya sebelum pergi dengan tatapan yang mengerikan. Di matanya, sudah cukup buruk bagi Harvey York untuk menjadi penipu di usia yang begitu muda. Namun dia bahkan berani mencoba menipu seorang pejabat pemerintah seperti dirinya. Ini tidak masuk akal. Dia pasti punya keinginan untuk mati atau semacamnya. Jika bukan karena Saul Robbins, dia pasti sudah menamparkan Harvey sampai mati. Pada saat yang sama, dia memutuskan untuk menyuruh seseorang menyelidiki Fortune Hall. Apapun yang terjadi, untuk mengetahui apakah operasi yang dilakukan di sana legal atau tidak. Dia akan menutup tempat itu jika dia menemukan sesuatu yang mencurigakan. Menghentikan Harvey mencuri uang dari siapapun. Watson, Watson. Saul segera berdiri setelah melihat keributan yang terjadi. Jangan pergi. Sir York tidak akan berbohong padamu seperti ini. Kau harus mempercayainya. Kau berasal dari salah satu keluarga pertapa. Saul, aku tidak tahu kalau kau cukup gila untuk percaya pada sesuatu seperti seni geomansi. Watson merasa sangat jijik pada saat itu. Biar saya peringatkan sesuatu. Berhentilah bergaul dengan para penipu seperti ini. Jika tidak, Anda akan terjebak tanpa mengetahui alasannya.
Kamu seharusnya memikirkan bisnismu sendiri, bukannya hal-hal yang tidak berguna seperti ini. Tentu saja, dia juga mulai marah karena Saul dan Lola Hoffman. Kemudian, Watson berbalik dan pergi. Harvey menghela napas. Karena setiap orang memiliki kehidupan masing-masing, Harvey memutuskan untuk tidak ikut campur. Namun setelah melihat ekspresi khawatir Saul dan Lola, mau tidak mau Harvey mengikuti keduanya untuk mengejar Watson. Mobil Watson benar-benar penuh dengan udara mati. Begitu dia membuka kunci mobil, udara mati langsung mengalir ke langit. Hanya cahaya di dahinya yang nyaris tidak terlihat pada saat itu. Jika bukan karena cahaya itu, dia pasti sudah mati 1000 kali saat ini. Harvey mengerutkan kening. Kau tidak boleh pergi, Direktur Braff. Ini terlalu berbahaya. Kita akan bertemu lagi. Saul. Watson sama sekali tidak menghiraukan Harvey dan melambaikan tangan ke arah Saul dan Lola sebelum bersiap-siap untuk pergi. Swoosh. Harvey dengan cepat merobek sepotong kemejanya dan menumpahkan setetes darahnya setelah menggigit jarinya. Kemudian, dia memberikan potongan baju itu kepada Saul. Kamu harus menjaga ini. Apapun yang terjadi, dia harus menaruhnya di mobilnya atau membawanya setiap saat. Jika tidak, dia pasti akan mati. Saul merasa takut setelah melihat raut wajah Harvey yang serius. Lebih baik mempercayai kata-katanya daripada tidak. Dia dengan cepat berlari dan memasukkan pakaian itu ke dalam mobil. Kemudian, dia berlari kembali dengan ekspresi canggung. Saya benar-benar minta maaf, Sir York. Watson terlalu keras kepala. Tidak ada yang bisa masuk ke kepalanya dengan mudah. Dia tidak akan menyimpan selembar kain itu meskipun kami bertengkar. Meskipun begitu, apakah sesuatu yang buruk akan terjadi padanya? Saul bingung. Harvey menghela napas panjang. Jika dia tidak dikutuk, berarti ada seseorang yang mengincarnya. Siapa dia sebenarnya? Biasanya, orang biasa tidak akan menjadi sasaran seperti ini. Terima kasih sudah menonton. Cerita novel Kekuatan Harvey York untuk Bangkit. Sampai ketemu lagi di cerita novel selanjutnya.